Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Serdi Merliza dengan nomor induk mahasiswa 22053105. Perkenalkan, aku Fitriani dengan NIM 22053021. Perkenalkan, aku Vicky Amezatul Fitri. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada cerah-cerah banget nih mukanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak ibu, pembelajaran akan kita mulai. Sebelum itu pimpin doa dulu ya. Siapa yang memimpin baca doa? Oke, silakan ketua kelas kita Roni. Alhamdulillah, anak-anak ibu, pada hari ini kita bertemu lagi ya untuk melanjutkan pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Betul, minggu lalu kita membahas tentang konsep kebijakan moneter. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, ada nggak dari anak-anak ibu yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam konsep kebijakan moneter? Oke, silakan Rina. Bagus sekali Rina. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Rino. Tepat sekali Rino. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang konsep-konsep kebijakan moneter. Kita mulai dari jenis-jenis kebijakan moneter ya. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak tentang jenis-jenis kebijakan moneter? Oke, silakan Denny. Ya, betul sekali. Nah, jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua ya, anak-anak ibu, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu membentuk kelompok, itu masing-masing anggota kelompoknya 5 orang ya. Nah, baik, karena sekarang udah duduknya berkelompok ya. Sekarang ibu mau anak-anak ibu menunjuk satu anggota kelompoknya untuk jadi juru bicara. Nah, sekarang ibu akan memberikan sebuah tema yang nantinya akan anak-anak ibu diskusikan. Temanya pada hari ini itu tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Yang jenis pertama itu adalah jenis kebijakan moneter ekspansif. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan gambar yang sudah ibu berikan. Nanti diskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Nah, ibu akan berikan waktu 5 menit. Nah, nanti jika sudah sampai atau sudah selesai, nanti juru bicara yang akan menyampaikan hasil dari diskusi yang telah kelompok lakukan. Baik, karena waktunya sudah habis, sekarang ibu mau kelompok 1 untuk mulai presentasi terlebih dahulu. Wah, diskusinya sangat menarik dan aktif ya. Ibu sangat suka sekali dengan kelompok-kelompok yang sangat berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Nah, dari diskusi kita pada hari ini, kita bisa melihat ya bahwa kebijakan ekspansif ini adalah digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, baiklah anak-anak ibu, karena waktunya sudah habis, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di mana hasil diskusi tadi kita membahas tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, yang pertama, ada jenis kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, ada jenis kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif itu digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, berbeda dengan kebijakan moneter kontraktif, itu dikenal dengan kebijakan uang ketat, yaitu dengan cara menurunkan jumlah uang yang beredar. Nah, ibu harap anak-anak ibu bisa lebih mendalami lagi tentang jenis-jenis kebijakan moneter ini ya. Terima kasih atas partisipasinya serta keaktifannya pada hari ini ya. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan juga memperagakan salah satu keterampilan mengajar guru, yaitu keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini yaitu salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan kegiatan tanya jawab sehingga dapat berjalan secara kondusif. Tentunya keterampilan bertanya ini juga harus dilakukan dengan berbagai macam variasi agar siswa tidak merasa jenuh atau tidak merasa bosan. Nah, ada beberapa tujuan dari keterampilan bertanya ini. Yang pertama yaitu
untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang sedang ia bahas. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa aktif siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui sejauh mana sih siswa tersebut memahami materi atau pembahasan yang sedang dibahas atau yang sedang dilakukan. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat video berikut ini. Nah, yang kedua yaitu keterampilan mengadakan variasi. Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan mengadakan variasi? Nah, keterampilan mengadakan variasi adalah salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga siswa memiliki motivasi dan minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Nah, ini dibuktikan dengan adanya antusias, ketekunan, dan juga keaktifan mereka dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke, nah dari beberapa hal tersebut bahwa cara untuk mengadakan variasi itu ada berbagai macam cara. Yang pertama yaitu bisa mengadakan atau bisa menggunakan gaya mengajar yang bervariasi ataupun menggunakan media yang bervariasi. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Halo anak-anak. Baik, hari ini kita akan membahas inflasi. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu inflasi? Ya, coba Rizka jelaskan apa itu inflasi. Nah, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Nah, tepat sekali Rizka. Sekarang, mari kita pikirkan bersama. Menurut kalian, apa penyebab utama inflasi? Silakan kepada Anggun. Salah satunya karena permintaan barang lebih tinggi daripada ketersediaannya. Bagus sekali itu Anggun. Nah, itu disebut demand pull inflation. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya seperti kenaikan biaya produksi. Ada yang tahu istilah inflasi akibat kenaikan biaya produksi? Nah, coba Tessa jelaskan. Cost push inflation. Nah, betul sekali Tessa. Kalau harga barang terus naik, bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Coba jelaskan, siapa yang tahu? Nah, kita bisa memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kepada Amel, coba jelaskan. Nah, harga sembako naik, jadi daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, betul sekali Amel. Sekarang bayangkan kalian adalah pemerintah. Apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi? Ya, silakan Ayu, kepada Ayu. Nah, mungkin kenaikan suku bunga agar orang lebih memilih menabung daripada belanja. Luar biasa Ayu. Itu salah satu kebijakan moneter yang sering digunakan. Apakah ada cara yang lain? Coba siswa lainnya yang belum menjawab dibantu. Nah, kepada Riri dipersilakan. Pemerintah bisa mengontrol harga barang pokok supaya tidak naik terlalu tinggi. Ya, benar sekali Riri. Itu adalah kebijakan harga. Jadi, kita sudah belajar bahwa inflasi punya penyebab berbeda dan dampaknya juga lebih luas. Lalu, bagaimana cara kita sebagai individu menghadapi
Coba bayangkan dengan kehidupan atau strategi kehidupan nyata. Ya, silakan kepada Canda. Nah, kita bisa mengatur pengeluaran dan menabung dalam bentuk investasi. Hebat sekali Canda, itu adalah cara yang baik untuk menjaga daya beli kita. Baiklah, anak-anak ibu, karena waktu kita sudah habis, ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Nah, inflasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya permintaan, biaya produksi yang lebih tinggi, atau kebijakan moneter yang tidak seimbang. Nah, inflasi ini terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi yang terlalu tinggi dapat merugikan daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. Ibu harap kalian semua dapat memahami. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas memimpin doa. Wah, anak-anak ibu semua terlihat bersemangat ya hari ini. Bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai materi baru, ibu mau bertanya dulu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang konsep ilmu ekonomi? Betul sekali Ranti, minggu lalu kita sudah membahas tentang kebutuhan, kelangkaan, dan pilihan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi tentang prinsip-prinsip ekonomi. Ada yang tahu apa itu prinsip ekonomi? Tepat sekali Yudi, prinsip ekonomi itu adalah panduan atau acuan dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, sekarang ibu mau kalian semua membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Silakan atur tempat duduknya. Baik, semuanya sudah berkelompok ya. Sekarang, tentukan siapa yang akan menjadi juru bicara atau komunikator dari setiap kelompok. Nah, sekarang ibu akan memberikan sebuah tema yang akan kita diskusikan hari ini. Temanya adalah tentang inflasi. Nah, silakan perhatikan gambar atau berita tersebut. Lalu diskusikan dalam kelompok selama 5 menit. Nah, setelah itu, setiap juru bicara akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, karena waktunya sudah habis, sekarang mari kita mulai presentasi dari kelompok. Silahkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Wah, diskusi yang sangat menarik. Ibu sangat senang melihat keaktifan dan antusiasme kalian dalam belajar. Kalian semua sudah berani menyampaikan pendapat dan saling bertukar pikiran. Nah, dari diskusi kita hari ini, kita bisa melihat bahwa prinsip-prinsip ekonomi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami prinsip ekonomi, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan dan juga memahami bagaimana perekonomian bekerja. Baiklah, anak-anak ibu, karena waktu kita sudah habis, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang prinsip ekonomi. Ibu harap kalian semua dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.